Salam. Parhala niwata pasaton selamat hari Minggu madi kita salutna dihamu amanami dot inanami terlumubi dihamu ruasna baru madohoti permingguan di Arianon siayang ma di lewat wata di hita salutna ai pason gajang ni umur dot las niroha atong dihamu amanami salutna ada orang so masuk kita tu permingguan tapa homa martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapujima edita sen buke de nomor onom memukait sada saat rodia tulu. Marhite-hite goar ni depata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni toddi porbadia, na tumapalangit dot tanoon. Amen. Tung ise ma dongakku diakka banua gijang, jaladukko niho, dang adong di halomohon rohakku di tanoon. Nakpe merus sibukku dohot rohakku. Saya dibatado partano batohan ni rohakku, jala parjabarakku saliling nililing na. Haleluya.
tangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapogosot tuhami. Jala asa unang magopo hubay kami sileo-lehommu na dinggani, ujuro pasupasum tuhami. Ramoti hami asa unang marpos niroha hami tu arta na di hasyanganon. Lehot di hami haporseaon asa dohot kami marparjabbar di siteanon niaka na porsea diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangi homma pati ni dibata di mingguta sedarion, di mana patik parjolo saat ro di patik paupaton. Patik parjolo, ahudo jahoba di Batam, ninna di Batatta, dan jadi merakup ahu bahenommu di Batam. Patik paduahon, dan jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu manang ahana di Banua Gijang dohot na di Buatongaon rodi na di Bagasan Aik na di Toru Nitano Yanggo Tunggabi si Sobbaon. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni di Bata Yanggo soture dalanna ay ona huhumna do sugut aka na marsineang di Guarna. Patik paupaton, ingot tamuma pebadiaon ari minggui, di naonom ari maulahamu nasa silommu, alayanggo ari papituhoni, ari paradian ni Jahuba di Batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahammu, ro di pangisi ni huta ni halak pe, na mangibati hutam. Ay dina onom ari do di toppa di Bata, langit doot tano, doot laut, doot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di bahenido, ubay na di pasu-pasu di Bata, Jahoba ari paradian nai, jala di parbadiay. Ido saat na atong rap mangidogogo mahita tutuhat di Bata lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan di Bata say pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin.
Tatopoti madosata diadupan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na suatu dosan, para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami na gudangi, di bagasan hajatod do hami tubu, jaladang adong haporsyaon di bagasan rohanami hian. Saluhud do hami manibil sian akka dalammu, macay godang do pangalasyon nami di patimu, alay ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam doot asi ni roham, say unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami, dohot pangalasyon nami, say ingot mahami hobbartu asi ni roham, doot denggan ni basam, ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisa ni dosa. Roma hamu tu ahu asa mangulu tod dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo baenokku songon itak. Nakperara songon abit hasubba. Gabi songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Barholanga
hata nibata nagabe turpu epistel di mingguta sadarion, imana nibuat sian barita nauli, na sinurat ni si Lukas biddu 20 sada, mamuka sian ayat sada, saat rodi ayat 4. Tajama marsikat soring, di ayat parpudi, rapita majasa. Songonomma hatani di batang, durung-durung ni boru-boru na mabalu. Dungi mamereng ma ibana, gabe di idama akka namora nama dabuhon si leon-leon na tubagasan poti parasian. Gabe di do ibana ma, si tutudo hatakot tuhamu, gumodang do na didabuhon ni nama balui, napogusan sian saluhut nai. Rapita dia topat, alai sasudi nasida sian alun nasida be, didabuhon, alai ia perempuanan sian pogus naido didabuhon sasudi na dipinopanai. Ido yang gosaat na, martua do akka na tumangihon hata ni dibata, jala na upeopsa. Amin. Tabigima ede pujibuyan sian inahanna.
tahatidakkon maha porsiaw tay, songon na hinatidakkon ni dongatta sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinuduhon ni si Maria, na gabi-gabian sa tod di porbadia, at dorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit, di panghumuan ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubano toru dong ditanom, na mula mangulu di ari papituoni, na manay tu surgo, lahudu tu siamun ni debata Jehovah, amanay pargugo na sotudosani, di sima ibana, pay mamulak sugut tu tanoon, manghumi halak na mangulu dot na mate. Au porsia dito di porbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria hatopan nila Kristen akka na badia, do dia sisa ni dosa, do dia tay na madok, mula mangulu do saging halak ng mate, do dia nguluan na sora suda. Amen. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat di ibadah kita pada siang hari ini, di hari Minggu 10 November 2024, Minggu ke-24 setelah Trinitatis dengan topik Mangalehon Nangpe Hurangan. Izinkan saya membacakannya dalam bahasa Indonesia. Warta yang pertama, Pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar sampai saat ini berjalan dengan baik dengan jumlah jemaat sekarang berjumlah 25 kakak. Yang berikutnya pertanggungan rumah tangga. Pos pelayanan Tabanan akan melaksanakan pertanggungan rumah tangga pada hari Sabtu 16 November 2024 bertempat di rumah keluarga Manalu, Inang N. Borus Laban yang beralamat di Jalan Batu Karu Blok B nomor 5, Cilebuh, Tabanan. Berikutnya, Panitia Pengembangan Pospel Tabanan, gereja kita tetap membuka rekening khusus untuk pengumpulan dana dalam rangka pengadaan lahan untuk pengembangan Pospel Tabanan. Untuk detail rekeningnya dapat kita baca pada warta elektronik yang sudah dibagikan di sektor masing-masing. Dan untuk update dana sampai saat ini, berjumlah Rp104.363.000. Warta yang kedua, persiapan Pospel Singaraja. Bagi jemaat yang ingin beribadah di persiapan Pospel Singaraja, dapat mengikutinya di Setyata Rindam 9 Udayana Singaraja, masuk pukul 11 WITA. Berikutnya, Baptis Kudus dan Sidi. Pada hari ini, Minggu 10 November 2024, gereja kita melaksanakan baptisan kudus dan sidi kepada 2 orang jemaat dari persiapan Pospel Singaraja. Acara baptisan sidi diadakan di ibadah pukul 11 WITA. Kiranya Tuhan memberkati anak yang dibaptis dan sidi tersebut. Warta yang keempat, jemaat bertambah. Mulai hari ini, Minggu 10 November 2024, telah menjadi anggota jemaat gereja kita, yakni keluarga Dr. Basri Manurung, Inang Dr. Grace Ward Borumar Paung, bersama 1 orang anak. Mereka datang dari gereja HKBP Lubuk Pakam, Resort Lubuk Pakam, Distrik 29, Deli Serdang. Mereka beralamat di Jalan Swakarya Baru nomor 2, lingkungan Kirana, Kelurahan Daupuri, Denpasar Barat, masuk jemaat sektor 3, dan telah diperkenalkan di ibadah pukul 7.30 WITA. Mari kita doakan agar keluarga tersebut menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Warta yang kelima, Pesta Huria Gotilon 2024. Pesta Huria Gotilon 2024 telah berjalan dengan baik pada hari Minggu 3 November 2024 yang telah lalu, dan seluruh majelis gereja kita menyampaikan terima kasih kepada panitia pelaksana Pesta Huria Gotilon 2024 dari jemaat sektor 7 dan sektor 8
Begitu juga kepada seluruh jemaat gereja dan simpatisan yang turut serta berpartisipasi dalam mendukung terlaksananya acara Pesta Huria Gotilon 2024. Tuhan memberkati kita semua. Warta ke-6, kunjungan gereja. Pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 yang akan datang, gereja kita menerima kunjungan paduan suara Inahana HKBP Resort Kramat Jati Distrik 8 DKI Jakarta sejumlah 40 orang. Rombongan dipimpin oleh Pendeta Dr. Anna CH Vera Pangaribuan. Mereka mengikuti ibadah dan mempersembahkan lagu pujian di ibadah pukul 7.30 WITA, dan yang menyampaikan khotbah di ibadah tersebut adalah Inang Pendeta Dr. Anna CH Vera Pangaribuan. Warta yang ke-7, pendalaman Alkitab AMA HKBP Denpasar. Gereja kita akan melaksanakan pendalaman Alkitab untuk AMA pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 bertempat di Gereja HKBP Denpasar, masuk pukul 19.30 WITA, yang dipimpin oleh Inang Wilpro Nurmala Boru Simanjuntak dengan tema Tetap Setia. Dan yang menjadi tuan rumah untuk PA tersebut adalah AMA dari sektor 11, 1 dan 2. Diharapkan kepada semua AMA yang ada di sektor tersebut untuk dapat mengikutinya. Warta yang ke-8, pertandingan rumah tangga. Gereja kita melaksanakan pertandingan rumah tangga dari sektor 10 di hari Jumat 15 November 2024 dalam bahasa Batak, bertempat di rumah keluarga Amang Jena Baban Inang Deboru Sinaga yang beralamat di Jalan Mutiara Raya nomor 4 Perumahan Jimbaran Nusa Dua, dengan pengkhotbah dan peragenda Inang Wilpro Enis Manjutak dan Amang Situa Hamangaraja, masuk 19.30 WITA, dan diharapkan kepada jemaat yang berada di tersebut untuk menghadirinya. Warta yang ke-9, Panitia Natal AMA INA dan Lansia HKBP Denpasar 2024. Sesuai hasil rapat pembentukan Panitia Natal AMA INA dan Lansia HKBP Denpasar tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 November 2024. Untuk details dari ketua sampai seksi dapat kita baca pada warta elektronik yang sudah dibagikan di sektor masing-masing. Warta yang ke-10, Pesta Puncak Parheyon AMA HKBP Denpasar 2024. Pesta Parheyon AMA se-HKBP akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 November 2024 di ibadah siang pukul 10 WITA. Sehubungan dengan acara tersebut, maka yang bertugas mengumpulkan persembahan adalah kaum AMA, dan setelah ibadah akan dilanjutkan dengan tortor parhalado, tortor panitia, dan hiburan. Mari kita doakan agar acara dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Warta yang ke-11, jemaat keluar dari HKBP Denpasar. Mulai hari ini, Minggu 10 November 2024, telah keluar dari gereja kita atas permintaan sendiri, yakni keluarga Edward Taruli Papahan, Inang Resi Parluanti Boru Siregar, yang beralamat di Jalan Tukat Pakerisan 15 nomor 8A dari jemaat sektor 2. Jemaat tersebut telah pindah ke Bekasi, pindah ke gereja yang tidak satu dogma dengan gereja kita HKBP. Warta yang ke-12, jadwal latihan Natal dan Natal anak sekolah minggu dapat dilihat pada warta elektronik yang sudah dibagikan di sektor masing-masing. Warta ke-13, jadwal kegiatan Natal dan pemakaian gereja HKBP Denpasar 2024 dapat kita lihat pada warta elektronik yang sudah dibagikan di sektor masing-masing. Warta ke-14, dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah atau yang dirawat di rumah, di antaranya Amang Situa El Simbolon, yang kedua Nyonya Hasibuan Inang E Borusian Opu Joshua, yang ketiga Amang R Situmorang, yang keempat Inang Nyonya Calon Sintua JB Sijabat RS Boru Purba, dan yang terakhir Felix Manulang. Warta ke-16, penerimaan persembahan amplop Pesta Huria Pesta Gotilon 2024 periode 4 Agustus sampai dengan 3 November 2024 sebagai berikut.
berjumlah Rp109.999.000 ditambah dengan 100 yuan ditambah dengan 3 ringgit dan voucher Mixway. Warta yang berikutnya, daftar jemaat yang sudah memberikan ucapan syukur Pesta Gotilon 2024 dapat kita lihat pada warta elektronik yang sudah dibagikan dengan total keseluruhan berjumlah Rp156.508.000. Warta ke-17 keuangan gereja dapat kita baca dan kita lihat pada warta elektronik yang sudah dibagikan. Apabila terdapat kesalahan baik dalam kesalahan nama, baik dalam kesalahan angka, dapat mengkonfirmasinya kepada sintua sektor masing-masing atau kepada sekretariat atau bendara huria. Warta yang terakhir, ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari periode tanggal 10 November 2024 sampai dengan 16 November 2024. Firman Allah menyapa saudara tertulis pada Mazmur 20 ayat 5, demikian bunyinya. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan jadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia terang sorgawi. Demikianlah warta jemaat ini kami bacakan. Tuhan berkati seluruh program gereja yang sudah direncanakan. Tuhan berkati seluruh aktivitas kita, pekerjaan, usaha kita untuk hari-hari yang mendatang. Shalom, Tuhan memberkati. Tapuji matuhatta di nama redde nomor 670 sada, laus tapasat ma pilihan sada adot sadabi. Sangat batu Yesus saluhut nagoluki roh harang pambaedaku saluhut nagititi pasahat batu Yesus saluhut nagititi Yesus
damai ni debatana sumurung sian salut na roha ima namang raja ya ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta amang dota minanami na hinaholongan di bagasan gor itu hatta Yesus Kristus. Hata ni debata di parminggota sadarion imana tersurat di sadar raja-raja bidu 10 pitu ayat na papituhon rodi ayat 10 asa hujahahom ma dihita tapai hut-hut ma di bagasan rohat tabi songonom ma didok disi. Dungi marhira sataun nilingna marsik masungei ala soada robe udan ditanoi dungi Roma hata ni Jahoba tu ibana songonon borhat maho lautu sarpat namardonok ke Sidon maringan disi maho idama nunga hudokkon sada perempuan nama balu disi marmuduho dungi borhat ma ibana lau tu sarpat jadi dung sahat ibana tu harbangan ni hutai idama adongma disi sada perempuan nama balu na marsobas-soban dungi jauh-jauh masih Elia medok tu nasida wa alap diau aeki otik di bagasan tahu-tahuan asaminu mau alai dung lau nasida naing mangalap jauh-jauh muse ibana medok tu nasida songonon wa buat diau satopik sagu-sagu di bagasan tanganmu alainin na parapuanima songon sitong na mangulu Jahoba di batam dang adong sagu-sagu diau nanggusada da holan itak sapohul di bagasan hudon akup ni miyak otik di bagasan guri-guri jalai dama namar sobat-sobat doau asalau au paulihon itahi diau dohot di anakki asa mangak kami na dua dungi matema alainin nasi Elia matu nasida unak komabiar lama maho bae ma songon na nidokmu alai pauli diau jumolo siani sada sagu-sagu na met-met jalabuan turuar diau dung pei asa pauli diho dohot di anakmu ay songonoddo hatani Jahoba debatani Israel ia itak na di bagasan hudon dang olo suda jalamiak na di bagasan guri-guri dang jadi marsik pay majupang ari haroro ni udan tongoson ni Jahoba tu sisik ni tanoon dungi lau maparopuani dibayam masongon na nidok ni si Elia gabe mangan nasida nang ibana nang paropuani rodi isini jabuna ari-ari ya itak na di bagasan hudon dang olo suda jalamiak na di bagasan guri-guri dang olo marsik hobbartu hatani Jahoba nang pinabua nahian marhite sian si Elia ima sahat na horas madihita akamang dotamuna nami dua bahan bacaan dihita sadarion di epistel na King sian Lukas bidu 20 dok di sadar raja-raja bidu 10 pituon manaringoti namba belu dua ceti ati akai nang inahan na sa komplotan alai ditaringoti disi nama balu aka mang dota menanami ima aka na pada saat ini dipandang sebelah mata memang sian status sosial nasida jadi secara status sosial janda itu dipandang sebelah mata makanya secara ekonomi mereka juga tidak bisa meningkat pada saat itu pada zaman itu satu mereka perempuan yang secara strata sosial juga rendah kemudian mereka janda maka strata sosialnya maka ekonominya pun tidak akan pernah bisa naik begitu kira-kira jadi mereka akan selalu tetap dipandang sebelah mata. Ale coba masuk nari tu inahan nasongoni. Artinya itu zamannya. Di zaman itu yang mau dikatakan menginang adalah karena status sosial pada saat itulah
perempuan dan janda dipandang sebelah mata. Sekarang nggak bisa lagi ya, sekarang nggak bisa lagi. Tapi ada alasannya. Kenapa dua kisah itu yang diambil? Janda yang di bait suci tadi, yang kasih persembahan 2 perak, kemudian yang di Sarfat ini. Adong piga-piga persiajaran na boy putihot ta sian kisahi akamang dot taminanami na perjolo taringot tu si Elia, sian si Elia maju perjolo ta ida. Elia itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menubuatkan penghukuman bagi bangsa Israel karena mereka sudah menyembah Baal. Amanginang bangsa Israel itu sebelum disebut sebagai agama yang monoteis, menyembah satu Tuhan gitu ya harusnya. Mereka digelari juga oleh para ahli sebagai, sebenarnya mereka bukan monoteis tapi monoyahuis. Bukan monoteisme atau yang menyembah satu Tuhan, tetapi monoyahuisme yang menyembah kepada Yahweh. Mereka percaya ada banyak Tuhan, tetapi yang mereka sembah hanya Yahweh. Maka ada momen-momennya di mana bangsa Israel itu meninggalkan Yahweh, kemudian menyembah ilah-ilah lain. Mereka mulai menyembah Ra, mereka mulai menyembah Baal, mereka mulai menyembah dewa-dewa lain yang di pinggir-pinggir sungai yang dimanapun mereka jumpai begitu. Di sini, di perikop ini, mereka mulai menyembah Baal. Maka penghukuman turun atas bangsa Israel ketika mereka mulai menduakan Tuhan. Amanginang tanpa sadar, entah sadar atau tidak sadar, sampai di zaman ini orang-orang Kristen HKBP secara khusus masih mempraktikkan ini. Kita menduakan Tuhan dengan alasan ya udahlah semua Tuhan sama aja kita bilang, atau semua agama menyembah Tuhan yang sama begitu. Padahal nanti coba kita cari tahu dari dalam hati kita, benarkah yang sedang kita sembah ini adalah Adonai, adalah Yahweh, atau adalah Elohim, ataukah ilah-ilah lain yang sedang kita sembah ini, yang sedang kita praktikkan penyembahannya ini begitu. Terlebih lagi secara khusus ketika kita gabungkan dia dengan tradisi Habatahon. Akan mengenang. Namar sobbatu jahu badwau. Namar sobbatu Yesus dawin namuse. Padahal sebenarnya dia pun nggak tahu, ya udah untung-untungan aja. Ya Tuhan yang mana yang jawab doaku, ya itulah itu, begitu kira-kira. Tapi ternyata itu satu hal yang paling dibenci oleh Tuhan ketika dia didoakan. Mengenang. Ketika Tuhan itu didoakan, bahkan itu adalah menjadi hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sama kayak madunya enak, ya kan? Di madu nggak enak kan? Madu kan main dua kan? Tuhan juga nggak suka kayak gituin. Makanya dia sangat marah ketika bangsa Israel itu menyembah Baal. Maka dia perintahkan nubuatkan kepada Elia untuk menubuatkan kekeringan itu. Tapi Elia pun jadi korban. Karena semua tempat sudah menjadi kekeringan, maka Elia pun menjadi korban. Maka dia diperintahkan untuk pergi. Dia diperintahkan untuk pergi sampai suatu saat tempat di mana dia diperintahkan oleh Tuhan pun mengalami kekeringan. Itu yang di ayat 7 tadi. Dungi marhira sataun lilingna marsikma sungai ala suada berou dan ditanoi. Maka disuruh pergi lagi lah si Elia. Artinya, yang pertama yang mau kita pelajari dari Elia, melaksanakan misi Tuhan tidak menjadi bukti, tidak menjadi jaminan bahwa perjalanan kita akan lancar-lancar aja. Perjalanan Elia dalam melaksanakan misi Tuhan itu pun diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai cobaan. Nanti masih setelah kisah ini masih sangat banyak sekali lagi perjalanan Elia yang sangat berat. Menjalankan misi Tuhan, jangan harapkan
akan lancar-lancar aja, fine-fine aja begitu. Jadi supaya jangan jatuh ya sonang madabu kita tu pangujunan nama dok buti. Ali Tuhan nama ngulahon hatam doa. Kenapa jadi kayak gini misalnya? Jaka kepanitiaan misalnya, amangan. Kemarin kita sudah kepanitiaan Pesta Gotilon, ini sedang berjalan Parheheon Ama, Pesta Natal kepanitiaannya sudah pada terbentuk, baik di marga-marga, di gereja, di punguan-punguan, di kategorial. Unang-anon, Tuhan aku kan mau melayani Engkau dengan kepanitiaan ini, kenapa aku jadi dapat tuduhan-tuduhan lah, kenapa hujan datang lah, kenapa dapat kesulitan-kesulitan ini, segala macam. Itu menjalankan misi Tuhan tidak menjadi jaminan bahwa perjalanannya akan sangat-sangat lancar. Tetapi dalam menjalani itu, dalam menjalani kesulitan itu, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan kasih jalan keluar. Kepada Elia, tadi setelah ayat 1 sampai ayat 5, ayat 6, ada jalan keluar yang dikasih Tuhan, ini ada permasalahan baru, dan Tuhan kasih jalan keluar lagi. Jalan keluarnya agak unik yang ini. Amanginang, agak aneh. Borhat maho lautu sarpat, kata Tuhan. Borhat maho lautu sarpat madonokon sidon, maringan di si maho, idama nunga hudokon sada paropuan nama balu di si marmuduho. Tuhan mengirimkan, katanya Tuhan mengirimkan seorang janda untuk memberi makan Elia. Persoalannya janda yang dikirim Tuhan untuk memberi makan Elia adalah janda yang sedang dalam masa kelaparan juga, dalam keadaan miskin juga. Nah, ada di sini bisa kita lihat ada belanda-belandanya Elia ini juga dikit. Di ayat 10 dia katakan gini, wa alap diau aik otik di bagasan tabu-tabuon asaminu mau, katanya. Minta air dia, berilah aku minum. Walalau paropuani majo mabuat aiki, datang lagi Elia. Wa buat diau satu topik sagu-sagu di bagasan tanganmu. Ambilkan juga aku sagu-sagu, katanya. Satu topik. Nah dari sana bisa kita lihat mengenang uniknya jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan itu. Aku sudah mengutus seorang janda untuk memberi engkau makan, tetapi ternyata dia juga sedang dalam masa kelaparan, dalam keadaan miskin. Lalu ketika dia minta roti, begini kata jawaban si perempuan tadi. Alenin na paropuanima, songon sitong na mangulu Jehovah di Batam, dang adong sagu-sagu diau nanggosada. Da holan itak sapohul di bagasan hudon, akup ni iya miak otik di bagasan guri-guri, jala idama, namar sobat-sobat doau, asalawau paulihon itahi diau, dohot dianaki, asamangak kami na dua, dungi matema. Mereka berdua, janda Sarfat itu dan anaknya sudah siap untuk mati karena kelaparan. Sekarang ternyata Tuhan sudah mempertemukan dua orang yang sedang dalam masalah. Dua orang yang sedang dalam masalah. Dalam istilah psikologi, mengenang ada yang namanya yang pernah saya dengar, entah kayaknya itu dari bahasa psikologi, the wounded healer, penyembuh yang terluka. Seringkali kita mengeluh gini, buado bayanon mengurupi halak, HPI bapesiuru paddo. Gimana caranya kita mau nolong orang padahal kita juga butuh pertolongan. Baru carana mengalihod di halak, HPI BP ikon silianat do. Perempuan Sarfat ini menunjukkan hal itu ke kita, Amanginang. Dan saya yakin dan percaya orang-orang di tempat ini banyak diantara kita pasti sudah mempraktikkan itu tanpa sadar sebenarnya. Waktu teman kita curhat, terus kita kasih motivasi, padahal kita pun sebenarnya punya masalah. Kita dengerin cerita dia, kita dengerin curhatnya dia itu kayak, enggak, masalahmu sebenarnya enggak lebih besar dari masalahku, tapi udahlah, enggak usah lah saya ceritakan gitu. Tapi kita kasih dia motivasi. Itu momen-momen di mana kita jadi wounded healer tadi, penyembuh yang terluka. Kita pun terluka, kita pun punya masalah, kita pun punya beban, tapi kita bantu orang lain untuk lepas dari bebannya begitu. Ini yang terjadi di sini. Perempuan Sarfat, janda Sarfat itu sudah siap untuk ketika
makanannya sagu-sagunya habis, maka dia akan mati kelaparan. Tapi dia tetap berikan kepada Elia. Ini pelajaran yang ketiga, Amanginang. Apakah ketika setelah kita berbuat baik, maka persoalan kita selesai? Ini yang kita harapkan, ini yang orang-orang Kristen harapkan. Kalau dia berbuat baik, persoalan yang dihadapi selesai. Amanginang, saya lanjutkan ayatnya sampai ayat 17. Saya bacakan. Jadi dung salpu akka jamitau deng marsahi ma anak ni perempuan sorangani pola pasang situ tu sahitna laos tos hosana. Perempuan Sarfat itu ternyata tadi dia sudah pasrah, kalau sagu-sagu kami habis, maka kami akan mati kelaparan. Apakah kematian akhirnya menyingkir dari mereka? Ternyata enggak. Oke, matinya bukan karena kelaparan, tapi karena penyakit. Di ayat 17, kematian tetap sampai kepada anak perempuannya janda Sarfat itu. Tetapi bukan seperti yang ditakutkannya. Kematiannya itu datang bukan karena kelaparan, tetapi kematiannya itu datang karena penyakit. Ini Amanginang, sekali lagi ini yang menjadi kesalahan kita orang-orang Kristen juga. Ketika kita harapkan apa yang kita perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah untuk menyelesaikan persoalan kita yang kita pikirkan sekarang. Janda Sarfat ini enggak, dia berbuat baik, tapi persoalannya enggak selesai. Kematian tetap nyampe ke dia dengan cara yang berbeda. Walaupun akhirnya Elia yang menangis di kehadapan Tuhan, dia yang berseru akhirnya kepada kehadapan Tuhan. Dunginin nasi Elia memedok nasi dak. Buat tuson anak mi, dungi dibuat si Elia ma anak naisian apuan na laus dibayani bana ma tu gijang tu bilut na ninganan nai jala dia pehon ibana tu podoman na. Dungi jauh-jauh ma ibana tu Jehovah nin nama. O ale Jehovah di batakku. Tung dohok ma paropuan nama baluon sorang aki marhinamago bahenomu laho mamunu anakna. Dungi di pabustang ibana tu luhali di gijang nidak danahi huhut jauh-jauh tu Jehovah nin nama. Ale Jehovah di batakku uwa paulak maho sani dakdanahon tu bagasan ibana. Pertemuan dua orang yang sedang bermasalah ini mendatangkan mujizat, Amanginang. Ketika mereka mau saling melaksanakan firman Tuhan, ada terjadi di sana, walaupun tidak seperti yang mereka berdua pikirkan. Elia diberikan bantuan, dikatakan Tuhan, aku menunjukkan seorang perempuan, memerintahkan seorang perempuan janda untuk memberimu makan. Ternyata perempuannya, jandanya adalah janda miskin. Kedatangan Elia, mendatangkan makanan kepada janda Sarfat dan anaknya, tetapi ternyata tidak menghindarkan mereka dari kematian. Tetapi berdua ketiganya selamat dengan cara yang berbeda seperti yang mereka bayangkan. Amanginang, kedua kisah ini baik dari sudut pandang Elia, baik dari sudut pandang si perempuan Sarfat tadi, janda Sarfat itu, mengingatkan kita untuk apapun status kita, posisi kita, jadilah orang yang berbuat baik begitu. Bukan karena dua-duanya di sini kisah janda, di Lukas kisah janda, di 1 Raja-Raja kisahnya janda. Jadilah janda dengan berbuat baik, bukan gitu ya, maksudnya bukan harus tunggu janda dulu kita baru berbuat baik. Tapi maksudnya yang mau dibilang adalah status apapun jangan menghalangi kita untuk berbuat baik. Mau kau dikucilkan, yang mau digambarkan tadi adalah kedua janda miskin itu, mereka adalah orang yang dikucilkan. Baik karena mereka perempuan, baik karena mereka janda, baik karena mereka miskin. Itu tidak menghalangi mereka untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain. Mengenang. Apalagi kalau kita punya yang lebih daripada mereka. Tentu jangan berhenti untuk berbuat baik. Jangan ada status apapun yang menghalangi kita untuk berbuat baik.
Entah kenapa Amang Inang ayat ini munculnya di bulan-bulan pesta kotilon. Kesebulan pesta kotilon dusu di huria dengi. Kok bisa muncul ayat ini di bulan-bulan pesta kotilon? Mungkin mau bilang, ayolah banyak-banyak ngasih Amang Inang gitu. Mungkin kita kebetulan udah lewat aja minggu lalu. Kalau di minggu lalu mungkin lebih enak lagi ngasihnya. Janda Sarfat aja Amang Inang, atau janda yang di Lukas tadi aja ngasih yang terbaik dari persembahannya begitu. Tapi kenyataannya, tapi kedengarannya begitu. Ya haduh huriaun hakabipionin. Irunasa rupanya itu huria. Begitulah kira-kira Amang Inang. Jadi apapun status kita jangan, memang memberi dari kelimpahan kita itu hal yang baik. Kita punya banyak. Terus kita kasih orang, kita bantu orang, itu hal yang baik, luar biasa. Karena nggak semua orang bisa membantu orang lain. Kita cukup, berkecukupan, ngasih orang lain, itu luar biasa. Tapi judul minggu kita, topik minggu kita, memberi dari kekurangan. Mangalehon nang pehurangan. Gak dapat logika ya. Di ibe pehurangan dok. Dok naking, haru tu pesta gotilot tahun. Ngam mulai hula hata songoni, hamuna. Ya haru hurion. Holon naheping ina. Lemma songon topi ini mingguon. Mangalehon sian hurangan, sian nang pehurangan. Gak dapat logika ya. Maka memang harus orang-orang yang berani melepaskan logikanya, yang berani, yang bisa berpikiran seperti ini Amang Inang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Beribadah pun harus pakai akal. Menolong orang pun harus pakai akal. Membantu orang pun harus pakai akal. Amang Inang. Ali mangalehon nang pehurangan, ini harus ngelepasin akal. Memang harus orang-orang yang punya pengharapan besar untuk memberi, untuk dapat memberi dari walaupun kita kekurangan seperti ini. Amang Inang. Tidak nggak mengajak moluhurangak kita nang pehurangak kita kamanginang nang pemalehita ikon barani dohita mangalehon. Enggak, di satu sisi itu bodoh. Di satu sisi itu bodoh, udah tahu dia kelaparan, kasihnya orang lain. Tapi di satu sisi dia berani melepaskan logikanya dan masuk ke dalam yang namanya pengharapan. Amang Inang, masuk ke dalam pengharapan. Yang terakhir, Amang Inang, ada di luar nyomon, ali berhubungan dotong. Karena ternyata orang yang berani membantu itu bukan selalu orang yang berkelebihan, berkelimpahan, bukan selalu orang yang berkecukupan, tetapi ada juga banyak mungkin di antara kita yang dia sedang punya kebutuhan tadi, apa tadi sebutannya? The wounded healer itu tadi. Ternyata ada orang yang membantu dari kekurangannya. Pasti ada orang-orangnya di sini juga. Makanya kamang dotamina nami, saya nggak menyindir orang, tapi menyindir sifat. Saya mau menyindir sifat, bukan orangnya. Makanya kalau kita minjam, kalau kita ngutang ke orang lain, pakailah etika. Belum tentu orang yang kita utangi itu sedang punya uang banyak. Belum tentu dia ngasih pinjam kita karena uang dia banyak. Bisa jadi dia ini tadi dari kekurangannya pun dia ngasih pertolongan sama kita. Tapi praktiknya molo marutang sesahalak. Mengenang aku nggak tahu ya kejadian di kita ya. Jangan bilang aku nyindir pribadi ya. Nyindir sifat ini. Karena memang seringnya kayak gitu. Moloro
mangido pangutangan. Ina mailek na dangi. Ida. Nabagay ka ko na beda na. Bereng majuni sa inyong miin na dangi. Holalaw paulak kudang di ngok biba. Waktu minjam dia yang datang. Waktu pembayaran awak yang datang. Udah awak yang datang, awak yang dimaki-maki. Aduh apalah 100 inna. Ya kalau doa apalah 100 berpulangkan. Dan nasu sanggup mengalian ini. Bayar, ya bayar. Doa apalah nasi inna rupanya. Artinya ada orang-orang seperti itu mengenang. Mudah-mudahan gak ada di tengah-tengah kita, tapi yang menolong itu pasti ada di antara kita ini. Yang menolong yang seperti itu. Tapi itu kurangnya etika. Kalau misalnya nggak bisa bayar, datangi orangnya, minta maaf, belum bisa aku bayar utangku itu gitu baik-baik. Pasti dia pun marbohabayan oddo. Tapi ini malah awak yang dimaki-maki. Doa apalah na saya utakku tuh sih, kurang gaya nih. Dipayang nian nih. Jadi apapun ini bukan mau bilang itu tadi ya mengenang, bukan mau harus janda dulu jadi berbuat baik, enggak, tapi mau dibilang adalah status serendah apapun dibuat orang, status selemah apapun dibuat orang, status ekonomi, status sosial, status sebagai apapun bagi kita, sebanyak apapun persoalan kita, masalah kita. Gurang na batu kona teh. Dak palilik kudup ya. Batu. Sebagai selemah apapun status kita, mengenang jangan menyurutkan kerelaan kita untuk membantu orang lain. Kalau sudah dibantu orang lain, taulah terima kasih. Di pargogo itu hatta mahita saluhutna. Amin martangnya kita. Debata Jehovah manami na marhabang sa di Banua Gijang, mauliate husobahon rohanami tu dopam munabadiai di saluhut asi doh tolong ni roham. Nah hopakilalah hok kami satu bagasan tikyon. Mauliate madi hatam nabadia na naong hutangi hok kami marhite na posom si Elia dohot na babalu na disarpat. Na patuduhon roha na olo mangulahon parsurommu ali Jehovah jala roha na ulo masyurupan nang pedibagasan hahurangan tutugale do hami sian hadagingon nami ali Jehovah toktong dope hirim rohanami di akarta na di portibion di bahini mangido mangilik kami todo pamuna badiai tung urupi pergugoi hami ajari hami laho mangurupi akadongan nami sama hami tutu ali Jehovah asa unang madabu hami di bagasan hautoon alai toktong ma di bagasan keikhlasa kami di namangulahon akka ulahon pangurupion ali Jehovah di batanami hupasatami do saluhutna akka ulahon nami ruas ni huriam di bagasan sa minggu manipat na roon asa saluhutna ka ulahon nami sakap nami sidalanan nami homa nama masu-masu salut nai mardalam may dotinggan marlas ni roha hami marsangap ma guar mo na badiay pasu-pasu salut na ka rencana ni huriam ka program ulawon na law si dalan nonton ni huriam HKBP Denpasar pasu-pasu salut na ka kepanitiaan akka parhobas asa margogo na sida mangulahon salut na ka rangkaian programi jala parohon las ni roha may tutu ali Jehovah di adopamu di salut na ruas ni huriam dongan namin natongon di bagasan parsahito na ali Jehovah pargogoy na sida lumobisyan ni homa na mangalehon hahipasod din na sida ganup dalan nami law marpungu di akka parpunguan na pinatupan ni huriam malutong adong siya kami ali Jehovah na di bagasan parukilon homa na paluahon na di bagasan habot ni roha homa na mangalehon na pulapul na sundinggani. Mauliate mo diho ali Jehovah marihite gor ni anak mo Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Tauduti maredde huhut mata papungo piliata.
Maita jongjong. Sai jaga hati asa marsinon dangan unang diuati diur marsinon dan Indonesia Yesus tentang marsinon dan Tatangyak kumapiliat tatuadupan ni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silaon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihom mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutad dahami godang ni silon leommi tuhami asalam girgir hami maddok mauliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadiya magwarmo, say Roma harajawmo, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa daryon hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon to pangujunan, paluamahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homma dame na tutoddim.
So